Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah dari pesisir selatan Jawa, kisah tentang laut yang tak hanya menyimpan ikan, tetapi juga rahasia gelap, perjanjian terlarang, dan harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang memilih jalan pintas demi kekayaan. Inilah cerita tentang seorang nelayan bernama Pak Tumin, tentang pesugihan Gunung Serandil, dan tentang sebuah kapal yang berlayar bukan untuk mencari rezeki, melainkan tumbal. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan. Di pesisir Cilacap, di antara bau asin laut dan derit kayu perahu tua, nama Pak Tumin dikenal bukan karena keberhasilan, melainkan karena kemalangannya. Lelaki itu telah melaut sejak muda, namun hidupnya tak pernah benar-benar beranjak dari garis. Kamiskin. Setiap pagi buta ia mendorong perahu reyotnya ke air. Setiap senja ia kembali dengan jaring ringan dan wajah yang semakin berat oleh kecewa. Orang-orang di kampung nelayan mulai berbisik. Laut seolah tak pernah ramah kepadanya. Perahu Pak Tumin adalah yang paling tua di dermaga. Catnya terkelupas, papan lambungnya sering bocor. Ia menambal dengan apa saja yang ada, kain bekas, serpihan, kayu, bahkan doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Namun doa-doa itu terasa hampa ketika jaringnya diangkat dan hanya menyisakan rumput laut, sampah, atau ikan kecil yang tak laku dijual. Sementara perahu lain pulang dengan bak penuh, Pak Tumin pulang dengan kepala tertunduk. Ia tinggal di rumah panggung kecil di ujung kampung, dekat muara. Dinding bambunya berderit setiap kali angin selatan bertiup. Istrinya telah lama meninggal. Anaknya merantau tanpa kabar. Malam-malam Pak Tumin diisi dengan bunyi ombak yang memukul pantai dan rasa lapar yang tak selalu bisa ditahan. Ia menyeduh kopi pahit, duduk di beranda, memandang gelap, dan bertanya dalam hati, di mana salahnya? Di warung, ia kerap menjadi bahan olok-olok. Bukan ejekan kasar, melainkan tatapan iba yang lebih menyakitkan. Sabar, Min, kata mereka. Rezeki orang beda-beda. Kata-kata itu menusuk. Sabar telah ia telan bertahun-tahun, namun yang tersisa hanya perut kosong dan utang yang menggunung. Dalam diam, iri tumbuh seperti karat. Ia melihat teman temannya mengganti mesin perahu, menyekolahkan anak, membangun rumah. Ia menahan senyum, menyembunyikan perasaan yang semakin gelap. Pak Tumin dikenal rajin beribadah. Setiap maghrib, ia ke langgar kecil. Suaranya lirih ketika berdoa. Namun di balik kesalehan itu, ada pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Mengapa Tuhan selalu memilih orang lain? Mengapa laut yang sama memberi begitu banyak pada mereka, tetapi hampir tak pernah kepadanya? Pertanyaan itu berulang-ulang memantul di kepalanya, menumpuk menjadi kemarahan yang tak ia sadari. Suatu malam, badai kecil datang tiba-tiba. Pak Tumin terpaksa berlindung di balik batu karang. Di sana, di antara debur ombak dan angin yang menusuk, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Bukan mata manusia, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih sabar, dan lebih dingin. Ia bukan hanya karena dingin, tetapi oleh perasaan asing yang menyelinap ke dadanya. Keesokan harinya, hasil tangkapannya kembali nihil. Di pasar, ia menjual ikan sekadar untuk membeli beras. Saat berjalan pulang, ia melewati nelayan-nelayan yang tertawa, menghitung uang, membicarakan rencana melaut esok hari. Tawa itu terdengar jauh, seolah dari dunia lain. Pak Tumin berhenti sejenak, menatap laut yang berkilau kelabu. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdoa. Ia hanya menatap dan menggenggam tangannya sendiri, merasakan kuku-kuku yang menekan kulit. Malam itu, Pak Tumin tak bisa tidur. Ia teringat cerita-cerita lama yang dulu hanya dianggap dongeng tentang jalan pintas, tentang perjanjian yang tak tercatat, tentang kekayaan yang datang dengan harga tertentu. Ia menggelang, mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu kembali. Bukan sebagai cerita, melainkan sebagai kemungkinan. Di beranda, ia duduk hingga dini hari. Laut tampak tenang, terlalu tenang. Angin berhenti, suara kampung menghilang. Dalam kesunyian itu, Pak Tumin merasa hidupnya berada di ujung jalan. Ia sadar, kesabaran telah terkikis oleh lapar dan hinaan. Ia belum melakukan apa-apa, belum mengucapkan janji apapun. Tetapi di lubuk hatinya, sesuatu telah bergeser. Bab ini berakhir ketika fajar menyingsing, dan Pak Tumin berdiri, menatap laut dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan nelayan yang berharap, melainkan tatapan seorang lelaki yang mulai mempertimbangkan pilihan. Paling gelap meski belum berani mengakuinya. Hari-hari setelah fajar itu berlalu dengan cara yang berbeda bagi Pak Tumin. Ia tetap melaut, tetap menarik jaring yang ringan, tetapi pikirannya tak lagi kosong seperti dulu. Ada suara yang tertinggal di kepalanya, bukan suara jelas,
melainkan getaran halus yang muncul setiap kali ia menatap laut terlalu lama. Seolah ombak menyimpan kata-kata yang tak mau sepenuhnya terdengar. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan langit berubah kelabu, Pak Tumin singgah di warung kopi dekat dermaga. Di sana, duduk seorang lelaki tua yang jarang terlihat. Rambutnya memutih, kulitnya gelap terbakar matahari, matanya tajam namun kosong. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan samar, seakan nama aslinya tak penting. Ia dikenal sering datang dan pergi tanpa jejak. Pak Tumin awalnya tak berniat berbincang. Ia hanya duduk menyesap kopi pahit. Namun lelaki tua itu memandangnya lama, terlalu lama, hingga akhirnya membuka suara. "Laut belum berpihak padamu," katanya pelan, tanpa nada menghakimi. Pak Tumin terkejut. Ia merasa seolah seluruh kegagalannya terbaca begitu saja. Percakapan mereka mengalir pelan, seperti arus yang menarik tanpa terasa. Lelaki tua itu tak pernah menyebut nama, tak pernah bertanya banyak. Ia hanya bercerita tentang tempot-tempot yang tak tercatat peta, tentang jalur rezeki yang tak dilalui. Orang biak. Ketika Gunung Serandil disebut, suara di warung mendadak terasa lebih sunyi. Nama itu beredar seperti bisikan lama yang selalu disertai rasa segan. "Tak semua orang kuat menempuh jalannya," ujar lelaki tua itu. "Tapi bagi yang berani, laut bisa menjadi pintu." Pak Tumin menelan ludah. Ia ingin tertawa mengangguknya. Dongeng, tetapi ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuatnya diam. Ia teringat cerita-cerita orang hilang, kapal karam tanpa sebab, kekayaan yang datang tiba-tiba lalu menguap bersama pemiliknya. Semua itu pernah ia dengar, namun tak pernah benar-benar ia percaya. Hingga kini, malam itu, Pak Tumin berjalan pulang dengan langkah berat. Nama Gunung Serandil terus berputar di kepalanya. Ia tahu tempat itu bukan sekadar gunung. Ada aturan tak tertulis, ada harga yang tak pernah disebut di awal. Di rumah, ia duduk sendirian, memandang dinding bambu yang retak. Untuk pertama kalinya, ia tak berdoa dengan kote-kota yang biasa. Doanya terputus-putus, bercampur dengan kebingungan dan rasa bersalah yang belum jelas bentuknya. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian kecil mulai terasa ganjil. Ikan-ikan kecil muncul di sekitar perahunya, seolah mengikuti. Angin kadang berhenti mendadak ketika ia berada di laut, membuat suasana sunyi menekan. Pada suatu malam, ia bermimpi, berdiri di pesisir yang tak ia kenal, melihat bayangan gunung menjulang di kejauhan, dan mendengar suara memanggil namanya bukan dengan ancaman, melainkan dengan janji. Pak Tumin terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi mimpi serupa datang lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dalam mimpi terakhir, ia melihat perahu tanpa awak berlayar pelan, seakan menunggu seseorang naik. Kerekep, terbang. Ia sadar bahwa ketakutan dan harapan kini berjalan berdampingan di dalam dirinya. Keputusan itu akhirnya menemukan jalannya sendiri. Pak Tumin tak pernah menyebutnya sebagai niat, apalagi tekad. Ia menyebutnya kebutuhan, seperti yang terengah ketika dada terlalu lama ditekan. Hari-hari berikutnya, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Namun langkahnya kini selalu berbelok ke arah pantai ketika senja turun. Ia menunggu waktu-waktu sunyi, saat orang-orang sudah pulang dan laut berbicara dengan suaranya sendiri. Benda-benda kecil tanpa tujuan jelas. Kemenyan yang dibeli diam-diam, kain putih bekas sarung, pisau tua yang sudah tumpul. Tak ada yang mengajarinya secara langsung. Semua terasa seperti ingatan lama yang muncul tiba-tiba, seolah tubuhnya lebih dulu tahu apa yang harus dilakukan sebelum pikirannya menyusul. Malam ketika ia memulai, angin selatan bertiup pelan, langit gelap tanpa bintang. Pak Tumin berjalan menyusuri pesisir hingga mencapai titik yang jarang dilewati nelayan lain. Di sana, laut lebih tenang, ombak datang berirama seperti napas panjang. Ia menyalakan kemenyan dengan tangan gemetar. Asap tipis naik, bercampur bau asin dan amis ikan. Ia duduk bersila, menatap laut. Tak ada mantra yang dihafal. Kata-kata keluar begitu saja, patah-patah, campuran doa yang pernah ia kenal dan permohonan yang lahir dari putus asa. Ia berbicara tentang hidupnya, tentang lapar, tentang rasa malu yang menempel bertahun-tahun. Ia tak menyebut kekayaan secara langsung, hanya meminta jalan agar tak lagi pulang dengan tangan kosong. Saat itu, laut berubah, bukan bergelora, melainkan terlalu tenang. Ombak berhenti sejenak, seakan menunggu. Pak Tumin merasakan telinganya berdengung. Ada rasa ditekan di dada, bukan sakit, tetapi berat, seperti ada yang duduk di atas napasnya. Ia hampir bangkit dan lari, namun kakinya terasa kaku. Dalam kesunyian itu, ia merasa tak lagi sendirian. Tak ada wujud yang terlihat, tetapi kehadirannya nyata. Ia mendengar suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya, suara yang tak asing,
seolah telah lama tinggal di sana. Suara itu tak memerintah, hanya mengingatkan bahwa setiap jalan memiliki harga, dan laut tak pernah memberi tanpa mengambil. Pak Tumin mengangguk tanpa sadar. Ia tak tahu kepada siapa ia mengangguk, namun tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada rasa takutnya. Ia mengiris ujung jarinya dengan pisau tua itu. Darah menetes ke pasir, lalu terseret air. Ia terkejut oleh tindakannya sendiri tetapi tak menyesal. Ada rasa lega aneh yang menyusup, seperti beban lama yang sedikit terangkat. Malam itu berlalu tanpa kejadian besar. Tak ada kilat, tak ada bayangan menyeramkan, hanya laut yang kembali, berombak pelan dan kemenyan yang habis terbakar. Pak Tumin pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Ia hampir yakin semua itu hanya luapan emosi, namun keyakinan itu runtuh keesokan paginya. Hari berikutnya, ia melaut lebih jauh dari biasanya. Jaringnya dilempar dengan perasaan ragu. Saat ditarik, beratnya tak wajar. Ikan-ikan memenuhi jaring, segar dan besar, jauh lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan. Pak Tumin terdiam lama, menatap hasil tangkapan itu. Bukan kegembiraan yang ia rasakan, melainkan ketakutan yang bercampur harap. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu kebetulan. Namun hari berikutnya, dan hari setelahnya, hasilnya selalu sama. Laut seolah membuka tangan. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka bertanya, tersenyum, memuji. Pak Tumin membalas dengan senyum kaku. Setiap pujian terasa seperti pengingat akan malam di pantai itu. Di rumah, ia menghitung uang hasil penjualan ikan dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia memiliki lebih dari cukup. Namun ketika malam tiba dan suara ombak terdengar lagi, rasa lega itu berubah menjadi cemas. Ia teringat kata-kata tentang harga. Ia sadar sesuatu telah dimulai, dan ia tak tahu bagaimana menghentikannya. Bab ini berakhir dengan Pak Tumin duduk di beranda, menatap laut yang kini terasa asing. Ia telah menerima pemberian pertamanya, dan jauh di dalam hati, ia tahu bahwa laut akan datang lagi bukan untuk memberi, melainkan untuk menagih. Pada suatu malam sepi, ia kembali ke pantai. Ombak berdebur pelan, langit tertutup awan. Ia berdiri lama, hingga suara hatinya sendiri terdengar lebih keras daripada laut. Di sana, tanpa saksi, Pak Tumin mengakui sesuatu yang selama ini ia tekan. Ia lelah menjadi orang kalah. Ia lelah berharap pada cara yang sama dan menerima hasil yang sama. Tak ada perjanjian yang diucapkan malam itu. Tak ada sumpah atau ritual. Namun Pak Tumin merasakan perubahan yang halus, namun nyata seperti langkah pertama yang telah diambil. Meski ia belum sepenuhnya tahu kemana jalan itu menuju. Gunung Serandil belum ia datangi, tetapi bisikannya telah sampai. Bab ini berakhir dengan Pak Tumin berjalan pulang dari pantai, membawa keputusan yang belum berani ia ucapkan. Ia belum menyimpang sepenuhnya, tetapi pintu itu telah terbuka. Dan begitu terbuka, laut tak pernah benar-benar menutupnya kembali. Perubahan itu tak bisa lagi disembunyikan. Dalam hitungan minggu, Pak Tumin menjelma menjadi perbincangan di dermaga. Perahunya yang dulu reot kini selalu sandar dengan bak penuh ikan. Jaringnya tak pernah kembali ringan. Orang-orang mulai menghitung waktunya, berapa jam ia melaut, ke arah mana ia berlayar, dan bagaimana ia bisa selalu pulang sebelum senja dengan hasil berlimpah. Pak Tumin menanggapi semua itu dengan sikap rendah hati yang dibuat-buat. Ia berkata laut sedang baik, angin sedang bersahabat. Ia tertawa kecil ketika ditanya rahasia. Namun di dalam dirinya, ada kegelisahan yang tak pernah reda. Setiap kali mesin perahu menyala, ia merasakan getaran aneh bukan dari mesin, melainkan dari lambung kayu yang berderit seolah bernapas. Kapal itu memang berubah, meski tak tampak jelas. Papan-papan kayunya terasa lebih dingin ketika disentuh, dan bau amis yang menempel tak pernah benar-benar hilang. Kadang, ketika Pak Tumin sendirian di laut, ia merasa perahunya bergerak sedikit sebelum mesin dinyalakan, seperti hendak menunjukkan arah. Ia menepis perasaan itu, memilih fokus pada jaring yang selalu terisi. Suatu pagi, seorang nelayan muda bernama Karjo meminta ikut melaut. Ia tergiur cerita hasil besar dan butuh uang cepat. Pak Tumin sempat ragu, namun ingatan tentang suara dari laut kembali berbisik mengganggu. Mereka berangkat bersama dan pulang dengan tawa Karjo yang lebar. Melihat hasil tangkapan, kabar itu cepat menyebar. Hari-hari berikutnya, satu persatu nelayan lain ikut. Pak Tumin menjadi pusat rombongan kecil. Ia mengatur jadwal, menentukan siapa yang ikut dan siapa yang menunggu giliran. Ia merasa berkuasa dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun setiap keberangkatan selalu disertai rasa tidak enak yang makin sulit diabaikan. Di laut, suasana berubah ketika mereka berlayar lebih jauh. Kabut tipis sering datang tanpa tanda. Suara ombak terdengar teredam, seperti dinding yang menutup. Beberapa nelayan mengeluh pusing atau mual. Pak Tumin berpura-pura tak mendengar, fokus pada kemudi. Ada kalanya ia mendengar bunyi seperti gesekan dari bawah dek,
namun ia tak pernah menoleh. Anehnya, tak pernah ada yang pulang dengan tangan kosong. Hari itu berangkat seperti hari-hari sebelumnya. Namun sejak pagi, Pak Tumin merasakan sesuatu yang ganjil. Udara di dermaga terasa lebih berat, dan laut tampak datar seperti kaca kusam. Ia berangkat bersama 4 nelayan lain, orang-orang yang sudah beberapa kali ikut dan percaya penuh pada keberuntungan kapalnya. Mereka bercanda, tertawa, membicarakan rencana membeli mesin baru. Pak Tumin ikut tertawa meski dadanya terasa sesak. Semakin jauh mereka berlayar, kabut tipis turun tanpa aba-aba. Suara mesin terdengar teredam, seolah ada kain tebal menutupinya. Salah satu nelayan, Darto, mengeluh pusing. Yang lain menyuruhnya duduk dan minum. Pak Tumin menggenggam kemudi lebih kuat. Ia merasa arah kapal sedikit menyimpang meski Yuki tidak memutarnya. Ketika jaring pertama dilempar, laut seperti menahan napas. Waktu terasa melambat. Kabut menebal, membuat jarak pandang menyempit. Pak Tumin mendengar bunyi gesekan dari bawah dek lebih jelas dari sebelumnya. Seperti kuku menyeret kayu. Ia meneguk ludah, berusaha menenangkan diri. Jaring ditarik. Luar biasa. Ikan-ikan memenuhi bak, berkilau basah. Tawa meledak di atas kapal. Kegembiraan itu menular, menutupi rasa tidak nyaman yang sebelumnya ada. Mereka bersiap melempar jaring kedua. Di saat itulah, angin berhenti sepenuhnya. Darto berdiri terlalu dekat dengan tepi kapal. Ia mengeluh lagi, memegangi kepala. Pak Tumin hendak menyuruhnya duduk, tetapi kata-kata itu tak sempat keluar. Kapal bergoyang ringan, nyaris tak terasa. Namun Darto terhuyung, kakinya terpleset dan tubuhnya jatuh ke laut. Semua terjadi terlalu cepat. Teriakan pecah. Mereka berlarian ke tepi, melempar pelampung. Kabut membuat air tampak hitam dan dalam. Pak Tumin ikut berteriak. Suaranya serak, namun tangannya tak bergerak secepat yang seharusnya. Ada detik singkat. Ketika ia melihat Darto mengapung, mata terbelalak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu tubuh itu ditarik ke bawah bukan oleh ombak, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka mencari hingga suara mereka habis. Laut tetap tenang. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang baru tenggelam. Setelah waktu yang terasa panjang dan sia-sia, pencarian dihentikan. Wajah-wajah di atas kapal pucat. Tak ada yang berani menatap Pak Tumin terlalu lama. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Kabut perlahan menipis seolah tak pernah ada. Di dermaga, kabar tenggelamnya Darto menyebar cepat. Orang-orang berduka, keluarga menangis. Pak Tumin berdiri di antara mereka, menunduk, menerima tatapan, iba dan simpati. Tak seorang pun menuduhnya. Semua menganggap itu musibah laut. Malam itu, Pak Tumin pulang lebih awal. Di rumah, ia duduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Ia mencuci tangan berulang kali, seolah ada bau asin yang tak mau hilang. Ketika ia menatap sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di atas meja, ada uang dan emas kecil yang basah, meneteskan air asin ke lantai bambu. Ia yakin benda-benda itu tak ada. Ketika ia berangkat pagi tadi, Pak Tumin terduduk. Peratnia Moel, kepalanya berputar. Tak ada suara, tak ada penjelasan, hanya bukti yang tak bisa disangkal. Ia ingin membuangnya ke laut, ingin menolak semuanya. Namun bayangan Dartutang yang ia tinggalkan, anaknya yang masih kecil berkelindan dengan ingatan akan lapar dan hinaan yang dulu ia terima. Tangannya gemetar ketika menyentuh uang itu. Sentuhan dingin itu terasa berat, seperti genggaman yang menuntut balasan. Malam semakin larut. Di luar, ombak berdebur pelan. Pak Tumin berlutut, mencoba berdoa. Namun kata-kata tak tersusun. Yang keluar hanya isak tertahan. Ia sadar, garis telah terlewati. Bukan sekadar menerima pemberian, melainkan membiarkan nyawa melayang. Bab ini berakhir dengan Pak Tumin duduk dalam gelap, memandang uang basah di depannya. Tumbal pertama telah diambil, dan laut, seperti yang telah diperingatkan, tidak akan berhenti pada 1.ng. Bahkan ketika cuaca buruk, kapal Pak Tumin seolah menemukan celah aman. Orang-orang mulai menyebut perahunya perahu hoki. Sebutan itu membuat Pak Tumin merinding. Ia tahu, keberuntungan tak datang begitu saja. Setiap pujian terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang busuk. Suatu sore saat mereka kembali ke dermaga, Pak Tumin menyadari sesuatu yang janggal. Jumlah ikan di bak jauh lebih banyak daripada yang seharusnya, seolah ditambahkan setelah mereka berhenti mencari. Nelayan lain tak memperhatikan, terlalu sibuk tertawa dan menghitung hasil. Pak Tumin menelan ludah, menatap laut yang mulai gelap. Malam itu, ia bermimpi tentang perahunya. Dalam mimpi, kapal itu berlayar sendiri, tanpa awak, namun penuh suara bisikan, rintihan, tawa yang patah. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Ia sadar,
Perahu itu bukan lagi sekadar alat mencari makan. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Bab ini berakhir ketika Pak Tumin berdiri di dermaga, menatap kapalnya yang terikat tali. Kayu tua itu diam, namun dalam diamnya Pak Tumin merasakan satu hal dengan jelas. Kapal itu tak akan pernah pulang kosong dan suatu hari ia akan menuntut isi yang berbeda dari sekadar ikan. Sejak hari Darto tenggelam, hidup Pak Tumin bergerak cepat, seolah tak memberinya waktu untuk benar-benar berpikir. Uang yang muncul malam itu menjadi awal perubahan besar. Utang-utang lama dilunasi, perahunya diperbaiki, mesinnya diganti, panggungnya direnovasi sedikit demi sedikit. Orang-orang kampung melihatnya sebagai nelayan yang akhirnya naik rezeki. Setelah bertahun-tahun sial, setiap kali ia melaut, hasilnya makin tak masuk akal. Bak kapal penuh sebelum matahari naik tinggi. Ikan-ikan besar yang jarang muncul kini seperti menunggu jaringnya. Nelayan lain iri sekaligus kagum. Mereka berebut ingin ikut. Pak Tumin memilih dengan hati-hati, seolah tanpa sadar mengikuti dorongan yang tak pernah ia ucapkan. Namun besar keberlimpahan itu, kematian mulai menjadi bayangan tetap, tak selalu tenggelam. Kadang seorang nelayan jatuh sakit sepulang melaut, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Kadang ada yang terpeleset di kapal dan tak pernah ditemukan jasadnya. Semua kejadian itu memiliki satu kesamaan. Mereka pernah berada di kapal Pak Tumin. Desa nelayan berubah muram. Pesta hasil laut memang sering terjadi, ikan berlimpah. Uang beredar, namun bau duka selalu menyusup di sela-selanya. Tahlilan dan syukuran nyaris berselang-seling. Pak Tumin hadiri semuanya, membawa sumbangan, menunduk, menangis secukupnya. Ia terlihat seperti orang baik yang sedang diuji nasib. Di dalam dirinya, rasa bersalah berperang dengan ketakutan. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi yang sama. Suara air mengalir di lantai rumahnya, jejak kaki basah menuju kamar, dan wajah-wajah pucat yang menatap tanpa kelopak. Ia bangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Namun pagi hari selalu datang membawa hasil laut baru, menutup mimpi-mimpi itu dengan kesibukan. Kapalnya semakin terasa hidup. Kadang Pak Tumin mendengar suara orang berbisik dari bawah dek saat ia sendirian. Kadang ia mencium bau anyir yang bukan berasal dari ikan. Ia tak lagi membersihkan lambung kapal sendirian. Ada bagian-bagian yang membuatnya enggan menyentuh, seperti menyentuh kulit orang mati. Keluarga korban mulai berbisik di belakang. Mereka mencurigai keberuntungan Pak Tumin, namun tak ada bukti. Laut memang kejam, kata orang-orang. Musibah bisa menimpa siapa saja. Lagi pula, siapa yang berani menuduh nelayan yang selalu membantu dan tak pernah menolak permintaan? Pak Tumin sendiri mulai menyadari jeratnya. Setiap kali ia berniat melaut sendirian, mesin kapalnya sering mogok. Namun ketika ada orang lain naik, mesin menyala lancar. Ia mencoba berhenti melaut beberapa hari. Pada malam kedua, ia bermimpi. Kapal itu berada di halaman rumahnya, berderit pelan, seolah lapar. Saat terbangun, ia menemukan bekas air asin di lantai. Ia mengerti pesan itu tanpa kata-kata. Jika ia berhenti, yang akan diambil bukan orang lain. Pada suatu sore, kerek tenggelam merah kelabu, Pak Tumin berdiri di dermaga menatap kapalnya. Anak-anak nelayan berlarian di kejauhan, tertawa tanpa tahu apa yang menunggu ayah mereka. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengakhiri semua ini. Namun bayangan kembali menjadi orang miskin, kembali lapar dan dihina, terasa lebih menakutkan. Daripada arwah kecurigaan akhirnya menemukan bentuknya. Bukan dalam teriakan atau tuduhan terbuka, melainkan dalam tatapan yang lebih lama dari biasanya. Dalam bisik-bisik yang terhenti ketika Pak Tumin mendekat. Nelayan-nelayan mulai menghitung ulang siapa saja yang tak pernah kembali, siapa yang jatuh sakit setelah melaut bersamanya. Angka-angka itu tak pernah diucapkan, tetapi terasa menggantung di udara. Pak Tumin merasakan perubahan sikap itu setiap kali ia menjejak dermaga. Sapaan menjadi singkat, senyum terasa dipaksakan. Ia menunduk, berpura-pura tak peduli. Namun di dalam dirinya ada kegelisahan baru. Bukan hanya laut yang mengawasinya, melainkan manusia. Ia sadar, rahasia sekejam apapun tak akan selamanya terkubur. Pada suatu malam, ia terbangun oleh bunyi keras dari arah dermaga, seperti kayu dipukul dari dalam. Pak Tumin bergegas keluar. Kabut tipis menyelimuti pantai. Dari keyohan, kapalnya terlihat bergoyang padahal air sedang tenang. Tali tambatannya menegang, berderit, seolah ada sesuatu yang menarik dari bawah. Ia mendekat dengan langkah ragu. Saat tangannya menyentuh lambung kapal, ia merasakan getaran halus denyut yang teratur, seperti nadi. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Napasnya tercekat. Dalam benaknya, mimpi-mimpi buruk selama ini menemukan penjelasan mengerikan. Kapal itu hidup, bukan
bukan hidup seperti manusia, melainkan hidup dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, tanda-tanda semakin jelas. Saat melaut, Pak Tumin melihat bayangan bergerak di bawah permukaan air, mengikuti kapal. Kadang ia mendengar suara orang memanggil dari arah laut, menggunakan suara mereka yang telah tiada. Ia menutup telinga, memejamkan mata, tetapi suara itu selalu tahu kapan ia lengah. Ia mencoba mencari pertolongan bukan pada orang, melainkan pada doa. Namun setiap kali ia berdoa, kata-kata itu terasa kosong, memantul kembali tanpa daya. Ia sadar, apa yang mengikatnya bukan sekadar perjanjian, melainkan pilihan yang telah ia ulangi berkali-kali. Kapal itu tumbuh dari pengulangan dosa. Suatu siang, seorang nelayan tua yang jarang melaut mendatanginya. Lelaki itu tak menyebut tuduhan, hanya berkata pelan, "Perahu itu bukan lagi milikmu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada makian. Pak Tumin ingin menyangkal, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu kebenarannya. Kapal itu kini menuntut dengan cara yang lebih kasar. Jika dulu cukup satu nyawa dalam selang waktu lama, kini jaraknya semakin pendek. Hasil laut berlimpah hanya bertahan beberapa hari sebelum mimpi buruk datang kembali. Pak Tumin mulai memahami hukum yang tak pernah diucapkan. Semakin ia kaya, semakin besar lapar kapal itu. Ia berada di persimpangan yang kejam. Berhenti berarti kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tetapi juga keselamatan. Melanjutkan berarti mengorbankan lebih banyak orang. Setiap pilihan membawa darah, hanya berbeda pada siapa yang menumpahkannya. Pada suatu sore yang muram, Pak Tumin duduk sendirian di kapal, memandangi dek yang lembab. Ia mendengar suara-suara di bawahnya, bukan lagi bisikan, melainkan gumaman tak sabar. Kapal itu berderit, seolah mengingatkan bahwa ia telah menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang tak bisa ditarik kembali. Kapal Pak Tumin bukan sekadar alat atau perantara. Ia adalah pemakan jiwa. Dan selama kapal itu ada, laut akan terus meminta bagian hingga tak ada lagi yang tersisa untuk diberikan. Takdir yang ia pilih sendiri. Pesta hasil laut terus berlangsung, tetapi di balik tawa dan uang, bau kematian semakin pekat dan laut belum selesai menagih. Nama orang itu adalah Waksarno, nelayan tua yang paling lama mengenal Pak Tumin. Mereka pernah berbagi perahu di masa muda, pernah saling menolong ketika badai datang tanpa aba-aba. Waksarno juga yang pertama kali menyadari ada pola di balik musibah-musibah laut itu. Ia tak berbicara pada orang banyak, ia memilih datang langsung. Sore itu, Waksarno menunggu Pak Tumin di dermaga. Tak ada marah di wajahnya, hanya lelah. "Berhenti, Min," katanya tanpa basa-basi. "Lautmu sudah kotor." Pak Tumin tercekat. Ia ingin tertawa, ingin menepis, tetapi sorot mata Waksarno terlalu jujur untuk dibohongi. Lelaki tua itu tahu, setidaknya cukup tahu untuk menjadi ancaman. Malamnya, Pak Tumin tak bisa memejamkan mata. Kapalnya berderit lebih keras dari biasanya. Suara-suara dari bawah dek berubah mendesak, seperti bisikan yang saling tindih. Dalam kekalutan itu, satu pikiran mengeras di kepalanya. Jika Waksarno bicara, semuanya akan berakhir. Bukan hanya pesugihan, tetapi hidupnya sendiri. Kisah paginya, Pak Tumin mendatangi Waksarno dengan wajah bersahabat. Ia mengajak melaut, katanya ingin berbincang jauh dari telinga orang-orang. Waksarno ragu, namun akhirnya mengangguk. Mereka berangkat berdua, laut tampak tenang, terlalu tenang. Tak ada nelayan lain yang ikut. Di tengah laut, kabut turun cepat. Mesin kapal berdengung rendah. Waksarno berdiri di dekat buritan, menatap air dengan kening berkerut. "Perahumu ini," katanya pelan, "bukan perahu yang dulu." Pak Tumin tak menjawab. Tangannya mencengkeram kemudi. Kukunya menekan kulit, hingga perih. Suara dari bawah dek muncul, lebih jelas dari sebelumnya, seperti napas berat yang tertahan. Waksarno menoleh, wajahnya pucat. Ia baru akan berkata sesuatu ketika kapal bergoyang. Bukan goyangan keras, hanya cukup untuk membuat keseimbangan goyah. Pak Tumin tahu, inilah saatnya. Atau ia kehilangan segalanya. Ia melangkah satu kali. Dorongan itu singkat, hampir seperti refleks. Waksarno terhuyung. Matanya melebar bukan karena takut, melainkan kecewa. "Min," hanya itu yang sempat terucap sebelum tubuhnya jatuh ke laut. Air menutupinya cepat, tanpa percikan besar. Pak Tumin berdiri kaku. Ia menunggu teriakan, perlawanan, apapun. Namun yang terdengar hanya bunyi air berputar, lalu senyap. Dari bawah permukaan, bayangan-bayangan bergerak, seolah menyambut. Kapal berderit pelan, puas. Perjalanan pulang dilakukan tanpa kata. Kabut menyingkir, waktu tak lagi terasa seperti dulu bagi Pak Tumin. Hari-hari berjalan tanpa batas yang jelas.
seolah hidupnya telah terlepas dari hitungan manusia. Rumahnya kini besar, perahunya paling dicari. Namanya disebut dengan campuran kagum dan takut. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa hampa. Harta yang menumpuk tak pernah benar-benar bisa ia sentuh tanpa merasa dingin. Sejak kematian Wak Sarno, kapal itu berubah semakin liar. Ia tak lagi menunggu lama untuk menagih. Jika Pak Tumin mencoba menunda melaut, suara dari bawah dek akan datang di malam hari, mengguncang rumahnya dengan gema ombak yang tak seharusnya ada di darat. Jejak air asin sering muncul di lantai, mengarah ke arah pantai, seolah memberi perintah yang tak bisa ditolak. Suatu malam, badai besar datang tanpa peringatan. Angin meraung, hujan turun seperti dicurahkan dari langit. Nelayan-nelayan memilih pelan. Pak Tumin mencoba menahan diri, tetapi kapal itu berderit keras. Tali tambatannya putus dengan sendirinya. Perahu itu bergerak ke laut seakan memanggil. Tak ada awak lain, tak ada pilihan lain. Pak Tumin naik. Mesin menyala tanpa disentuh. Kapal melaju menembus gelap. Ombak meninggi, namun kapal itu melaju lurus, seolah tahu tujuan. Di tengah badai, Pak Tumin mendengar suara-suara yang kini tak asing lagi. Nama-nama yang pernah ia kenal memanggilnya satu persatu. Di kejauhan, ia melihat sesuatu di permukaan laut. Bayangan gunung, gelap dan diam, seperti menunggu. Gunung Serandil terasa hadir meski jauh dari daratan. Pak Tumin tertawa getir. Ia akhirnya mengerti, semua jalur telah ditempuh. Tak ada lagi orang yang bisa diserahkan. Dek kapal menjadi dingin. Dari celah-celah papan tenggen-tenggen basah muncul, memegang kakinya. Wajah-wajah pucat naik ke permukaan Darto, Wak Sarno, dan yang lain. Tak ada amarah di mata mereka. Hanya tuntutan yang tak bisa ditawar. Kapal berderit keras lalu berhenti. Pak Tumin jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar berdoa. Bukan untuk harta, bukan untuk keselamatan, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Doa itu terpotong ketika tengen-tengen itu menariknya ke tepi. Air laut menyentuh dadanya, dingin dan berat. Ia tak melawan. Saat tubuhnya tenggelam, ia melihat kapalnya sendiri ikut condong. Seperti menunduk, ombak menutup suara, gelap menyelimuti. Di detik terakhir, Pak Tumin merasa ringan. Beban yang selama ini menekan akhirnya terlepas. Keesokan harinya, badai reda, nelayan menemukan dermaga kosong. Kapal Pak Tumin hilang tanpa sisa. Tak ada puing, tak ada jasad. Orang-orang berkata ia tenggelam. Ada pula yang bilang ia pergi merantau. Namun pada malam-malam tertentu, nelayan yang melaut terlalu jauh melihat perahu tua berlayar sendiri. Lampunya redup, jaringnya terangkat tanpa awak. Mereka yang melihatnya tahu satu hal, kapal itu masih mencari, bukan ikan, melainkan jiwa yang lengah. Dan kisah Pak Tumin menjadi peringatan sunyi di pesisir Cilacap bahwa laut tak pernah lupa pada dosa. Dan pesugihan selalu menagih hingga tak ada lagi yang tersisa, seolah memberi jalan. Di dermaga, Pak Tumin berkata Wak Sarno terpeleset. Tak ada saksi. Orang-orang berduka, tetapi kecurigaan tak lagi berani muncul terang-terangan. Semua terlalu takut pada laut dan pada apa yang mungkin bersembunyi di balik keberuntungan Pak Tumin. Malam itu, hadiah datang lebih besar dari sebelumnya. Uang, emas, dan hasil laut yang tak masuk akal. Namun bersama itu, mimpi-mimpi Pak Tumin berubah. Ia melihat Wak Sarno berdiri di bawah dek, basah, matanya kosong, bergabung dengan yang lain. Tak ada teriakan, hanya tatapan yang menuntut. Pak Tumin terbangun dengan dada sesak. Ia sadar, garis terakhir telah ia lewati. Mengorbankan orang tak dikenal adalah satu hal. Mengkhianati sahabat adalah dosa yang lain lebih berat, lebih dalam. Dan laut menyukainya. Bab ini berakhir dengan Pak Tumin duduk sendirian di rumahnya yang kini megah, dikelilingi harta yang tak lagi memberinya rasa aman. Ia telah memilih pengkhianatan demi bertahan. Namun ia juga tahu, setelah ini, tak akan ada lagi yang bisa ia serahkan selain dirinya sendiri.